damai sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Marilah kita berdiri, kita memulaikan ibadah kita saat ini. Kita memasuki minggu pertama sengsara Yesus Kristus, di mana kita diajak untuk memperingati dan memaknai kasih Allah melalui penderitaan Yesus Kristus bagi dunia ini. Untuk itu saudara-saudara, mari kita membaca Mazmur secara berbalasan menurut Mazmur pasal 22 ayat 2 sampai 6. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkau yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Jemaat Tuhan, kita nyanyikan pujian nyanyian rohani 54, Memandang Palang Rajaku. Kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita ialah di dalam Yesus Kristus yang menanggung sengsara dan penderitaan karena dosa kita. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada di dalam Kristus Yesus. Kemuliaan bagi Yesus Kristus, Anak Domba Allah, penebus kita. Jemaat Tuhan, disilakan kita duduk kembali. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang menjadi nas pembimbing dalam ibadah kita saat ini menurut Mazmur pasal 52 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena engkau menaungi mereka. Dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Kita nyanyikan nyanyian rohani 155, Suara Yesus Kudengar. Hai Maria yang tenang.
Saudara-saudara, ibu bapak yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dengarkanlah hukum Tuhan sebagaimana terdapat dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat yang pertama sampai ayat 17 begini bunyinya. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian hukum Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bercermin dari hukum Tuhan ini, marilah kita menyesali diri kita, merendahkan hati, mengakui dosa kita kepada Tuhan Allah. Kita berdoa. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, dengan kepala yang tertunduk dan dengan hati yang penuh penyesalan, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami sering melanggar firman-Mu. Kami menduka citakan Roh-Mu yang kudus dengan membiarkan hati kami dikuasai oleh amarah dan dendam, iri hati dan benci. Pikiran kami merancangkan hal-hal yang jahat. Mulut kami mengucapkan kata-kata kotor dan sumpah serapah. Kehidupan kami tidak menjadi saksi Kristus. Ya Allah, kasihanilah dan ampunilah kami. Amin. Kita nyanyikan nyanyian rohani 154, Jika Jiwaku Berdoa. Kepadamu Tuhanku,
Bapak Ibu saudara-saudara, dengan penuh sukacita mari kita berdiri, kita menerima berita anugerah Allah. Saudara-saudaraku, agar dosa dan pelanggaran kita dihapuskan dan kita diampuni, maka Yesus Kristus sudah menanggung sengsara dan menderita sampai mati di kayu salib di Bukit Golgota. Seperti kesaksian firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 24 dan 25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Selanjutnya jemaat Tuhan, dengarkanlah pula panggilan mengikut jalan sengsara. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dipanggil untuk rela ikut menderita dan sengsara karena nama Yesus, dan tetap setia melakukan kehendak Allah. Firman-Nya dalam Yohanes 12 ayat 25 sampai 26. Barang siapa mencintai nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Nyanyian rohani 55, hatiku beriman. Jemaat Tuhan, disilakan kita duduk. Marilah kita berdoa untuk mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Di persekutuan ibadah Minggu Sengsara yang pertama ini ya Tuhan, kami akan mendengar, merenungkan firman-Mu. Karena itu kami memohon kasih-Mu supaya Roh Kudus menguasai hidup kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti, memahami dan memaknai firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah Tuhan, kami sedia mendengar firman-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan tersedia bagi kita dalam dua bagian bacaan Alkitab. Yang pertama dari Perjanjian Lama menurut kitab Keluaran 34 ayat 29 sampai ayat 35. Dan bacaan yang kedua terdapat dalam Injil Lukas 9 pasal 28 sampai ayat 36. Dengarkanlah firman-Nya, begini bunyinya. Keluaran 34 ayat 29 sampai ayat 35. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa,
tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannya lah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginya lah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya lah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya lah kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, maka kulit muka Musa bercahaya. Maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Bacaan kita yang kedua, saudara-saudara, menurut Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai dengan ayat 36. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hidupnya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Action. Bapak Ibu saudara-saudara, kita patut bersyukur kepada Tuhan, kita kembali diperkenankannya memasuki minggu-minggu sengsara di tahun 2022 ini, di mana kita akan merenungkan dan kemudian menghayati penderitaan Kristus yang menjadi jaminan bagi kelangsungan hidup kita dan keselamatan kekal bagi kita. Kita tahu saudara-saudara, di zaman ini, apalagi di hari-hari terakhir ini, beberapa tahun belakangan, kita berjumpa dengan ancaman kematian. Kita berjumpa dengan suasana yang menakutkan. Oleh pandemi COVID-19 sampai hari ini pun, pandemi ini masih ada di sekitaran kita. Tapi kita bersyukur di dalam keyakinan iman, di dalam suasana apapun, di dalam peristiwa apapun, Tuhan tetap memberi kita janji firman-Nya yang menyertai kita. Dan saudara-saudara, di minggu sengsara ini kita akan merenungkan bagaimana penderitaan Kristus itu kemudian menjadi kemenangan bagi kita orang yang percaya. Bacaan kita ada dalam 2 bagian yang menceritakan kisah yang hampir sama. Bagaimana Musa di Gunung Sinai, turun dari Gunung Sinai membawa 2 buah loh hukum Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, bercakap dengan Tuhan, dan ketika dia menyaksikan itu kepada umat, kepada Harun, itu
cahaya kemuliaan ada padanya. Dan kemudian dalam bacaan kita yang kedua pun diberi kesaksian bagaimana Tuhan Yesus bersama Musa dan Elia dalam peristiwa yang biasa disebut dalam catatan gereja transfigurasi. Yesus mengalami, menyatakan sinar kemuliaannya, di mana dua tokoh yang amat penting dalam perjanjian lama dalam perjalanan hidup umat Israel, yaitu Musa dan Elia, hadir di sana. Saudara-saudara, berbicara tentang Musa dan Elia ini menjadi pembicaraan yang sangat penting dalam catatan perjalanan hidup umat Tuhan, bukan hanya dalam sejarah sebuah bangsa, yaitu bangsa Israel. Musa memang adalah seorang pemimpin yang membawa umat Israel pulang keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Tetapi saudara-saudara, dalam catatan Alkitab ini kesaksian itu menyampaikan kepada kita bahwa Musa sungguh adalah orang yang sangat beruntung ya. Dia berjumpa dengan Tuhan, karena persoalannya perjumpaan dengan Tuhan itu bukan perjumpaan yang sembarangan dalam konteks dan konsep perjanjian lama. Siapa berjumpa dengan Tuhan bisa saja mati. Tetapi sungguh luar biasa kasih Tuhan kepada umat Israel melalui Musa. Tuhan menyatakan dirinya, bercakap dengan Musa. Musa mendengar langsung apa yang Tuhan sampaikan, dan Musa menyampaikan itu kepada umat Israel. Selama 40 tahun Musa ada bersama-sama dengan umat itu, penuh dengan perjalanan panjang, penuh dengan ujian. Tetapi di padang gurun, saudara-saudara, ketika mereka melintasi pegunungan Sinai, Musa menerima hukum Tuhan. Kita tahu peristiwa ini juga mendapat perhatian, karena kemudian saudara-saudara, ketika Musa meninggalkan umat ini, ada pengingkaran, mereka meninggalkan Tuhan, membuat Tuhan mereka dari Baal, dari patung lembu emas. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Musa dalam kesaksian Alkitab ini menunjukkan kemuliaan Allah. Kenapa ini terjadi? Tidak bisa tidak ada alasan apapun Musa memancarkan sinar yang berkilau-kilauan itu bentuk kemuliaan yang ada pada dirinya ketika ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Allah. Maka dapat dikatakan saudara-saudara, kalau Musa berbicara, Tuhan berbicara kepada Musa berhadap-hadapan, kemuliaan Tuhan ternyata meliputi juga diri Musa. Dan ini dilihat oleh Harun dan seluruh jemaah umat Israel. Saudara-saudaraku, berbicara tentang Nabi Elia. Elia adalah juga salah satu nabi yang sangat menarik perhatian. Nabi ini dalam catatan Alkitab tidak pernah diberitahukan meninggal. Dia malah naik ke surga dengan berkereta kuda. Bahkan Musa pun demikian saudara-saudara. Sampai kini kubur Musa tidak ditemukan dan tidak ada yang tahu. Walaupun dalam catatan kitab Taurat saudara-saudara, Musa diceritakan meninggal. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kedua tokoh ini kemudian hadir dalam kesaksian perjanjian baru yang tadi disebut dalam peristiwa transfigurasi, di mana Yesus menampakkan kemuliaannya, dan bersama Yesus hadir Musa dan Elia yang sudah sungguh sangat lama meninggalkan dunia. Tetapi ternyata mereka penuh dengan kemuliaan Tuhan. Musa dan Elia berbicara dengan Yesus Kristus. Mereka bertiga berdiri di dalam kemuliaan Tuhan, dan itu disaksikan oleh Petrus, oleh Yohanes, dan oleh Yakobus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peristiwa ini bukan sekedar satu momen dalam catatan kalender gerejawi, atau dalam catatan sejarah gereja, atau dalam catatan Alkitab yang mau mengatakan bahwa ini ada kemuliaan yang pakat pada Yesus dalam sebuah peristiwa transfigurasi. Tetapi saudara-saudara, ada pesan iman yang mau disampaikan kepada setiap orang melalui peristiwa ini, bahwa sesungguhnya mengawali penderitaan yang akan dihadapi oleh Yesus ini ada percakapan bagaimana Musa, Elia bersama Yesus Kristus. Saudara-saudaraku,
Yesus sungguh tahu dan memang tahu bahwa dia akan menghadapi penderitaan, dia akan disalibkan dan akan mati, tetapi dia akan bangkit. Peristiwa transfigurasi ini peristiwa yang sesungguhnya, bukan mau katakan oh ini transfigurasi dulu baru menderita, tetapi peristiwa ini mau menegakkan hal yang pertama dan utama, bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang penuh dengan kemuliaan, bahwa di dalam Yesus Kristuslah kemuliaan surgawi itu tersedia. Kalau Musa dan Elia simbol dari surgawi yang ada, kehidupan surgawi yang hadir berdiri bersama Yesus, mau mengingatkan juga bahwa kehadiran kedua tokoh ini mau menyatakan bahwa di dalam Yesus hakikat surgawi itu tersedia. Maka Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita membaca dan merenungkan catatan Alkitab, baik Musa, baik Elia, terlebih Yesus dalam catatan Alkitab, ini bukan hanya sekedar sebuah pemberitahuan tentang suatu peristiwa, bukan sekedar memberitahukan sebuah momen di dalam rangkaian cerita, tetapi saudara-saudara, ada makna yang mau disampaikan melalui kesaksian Alkitab ini kepada setiap orang yang percaya. Dan melalui kesaksian Alkitab ini kita mau diingatkan dan ditegakkan dalam hal beriman, bahwa di dalam Yesus, saudara-saudara, di dalam Yesus Kristus Tuhan itu tersedia kehidupan surgawi, suasana surgawi, dan segala sesuatu yang mengandung hakikat surgawi. Yesus menampakkan kemuliaannya dalam peristiwa transfigurasi, mau mengingatkan semua orang percaya bahwa di dalam Yesuslah kemuliaan Allah itu telah dinyatakan. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita mau menghadapi, memasuki minggu-minggu, menjalani minggu-minggu sengsara di tahun ini, kepada kita mau diingatkan pertama-tama bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang maha mulia, Tuhan yang berkuasa atas surgawi dan atas hidup kita semua. Maka kalau minggu sengsara menyapa kita saat ini, minggu pertama ini kita disapa untuk memasuki minggu sengsara, mau mengingatkan peristiwa transfigurasi telah mendasari pemberitaan firman Tuhan bahwa kemuliaan ada di dalam Yesus Kristus, dan kemuliaan itu akan juga dinikmati oleh setiap orang yang tinggal bersama Dia. Itulah yang mau dinyatakan kepada kita, bagaimana Musa bersama dengan Tuhan Allah berjumpa, Allah berbicara kepadanya, dan setiap selesai berbicara kepada Musa, ketika Musa menyampaikan apa yang dia dengar dari Tuhan Allah itu, kemuliaan Allah sungguh nampak nyata dilihat oleh Harun dan seluruh orang Israel. Demikian juga dalam peristiwa transfigurasi, ketika Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara-saudara menyaksikan itu, mereka sungguh sangat berbahagia. Perkataan Simon kepada Tuhan Yesus, saudara-saudara, dia katakan, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini." Ini perkataan yang pertama, bahwa ternyata perjumpaan, kebersamaan, hidup di dalam Tuhan menghadirkan suasana hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Itu yang dirasakan oleh ketiga murid ini. Mereka merasakan kebahagiaan yang sungguh luar biasa itu ketika mereka menikmati kehadiran surgawi, menyaksikan Musa, Elia, dan Yesus berdiri bercakap-cakap. Ada suasana surgawi yang hadir di bumi kala itu, di mana ketiga murid ini sedang tertidur, dan ketika mereka bangun, mereka sungguh berbahagia. Ada luapan perasaan yang sungguh luar biasa antar mereka pada sukacita surgawi. Tetapi saudara-saudara, Petrus tidak mengetahui, tidak berpikir seperti pikiran surgawi. Dia malah berkata, "Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia." Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Petrus masih berbicara tentang hidup duniawi.
Dia tidak tahu Harun, Musa dan Elia, demikian juga Yesus yang hadir dilihat dalam peristiwa transfigurasi itu adalah makhluk surga. Nah, bagaimana mungkin kemah di dunia ini akan didirikan untuk mereka? Ini yang dia tidak tahu, tetapi kebahagiaan yang meluap ketika menikmati kebersamaan bersama Yesus, bersama Tuhan Allah itu terjadi dan mereka rasakan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa pesan Tuhan Allah ketika Musa, ketika Elia meninggalkan Yesus berdiri seorang diri, maka terdengarlah suara yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkan dia. Saudara-saudaraku, inilah berita firman Tuhan bagi kita. Kita diingatkan, kita diberkati, kita diberitahukan. Kesaksian Alkitab mengatakan bahwa suasana kemuliaan Allah, kebahagiaan di dalam kemuliaan Allah itu akan menjadi kebahagiaan bagi setiap orang yang tinggal bersama Tuhan Allah. Tetapi penting bagi kita semua, orang yang percaya kepadanya, mengikut dia dan mempersiapkan diri untuk terus menghayati penderitaannya, untuk mendengarkan dia. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Saudara-saudara, siapapun, saudara dan saya, semua kita merindukan kebahagiaan surgawi itu terjadi dan kita rasakan di hidup ini. Mari beri diri, persekutukan diri dengan Tuhan Allah di dalam panggilannya dan firman-Nya, dengarkanlah dia. Nikmatilah kebahagiaan bersama Tuhan, kendati pun harus menghadapi penderitaan hidup karena kebenarannya. Terpuji dia. Amin. Jemaat Tuhan, diundang kita sekalian berdiri bersama sekalian orang percaya di sepanjang segala abad dan yang ada di segala tempat. Kita ikrarkan pengakuan iman Kristen yang suci menurut pengakuan iman Rasuli. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan kita duduk kembali. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan menyatakan syukur kepada Tuhan Allah dengan memberikan persembahan kita. Firman-Nya dalam 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita beri persembahan dengan menyanyikan pujian nyanyian rohani 16. Sekarang beri syukur. Marilah kita berdiri, kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Allah yang hidup, yang senantiasa melimpahkan berkat dan anugerah dalam kehidupan kami setiap saat. Saat ini sebagai satu persekutuan yang beribadah kepadamu, kami telah memberikan persembahan sebagai wujud ungkapan terima kasih kami kepadamu atas penyertaan dan kasih setiamu.
Kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu dan diberkati oleh-Mu agar persembahan ini menjadi wujud pelayanan kasih-Mu bagi sesama kami yang membutuhkannya. Berkatilah kami semua yang telah memberikan dengan sukarela. Ini doa persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber berkat kehidupan kami. Amin. Nyanyian Rohani 160, Tuhan ambil hidupku. Jemaat Tuhan, disilakan kita duduk kembali. Marilah kita satu di dalam doa. Kita tunduk rendah di hadapan Tuhan Allah. Terpuji Engkau ya Tuhan, yang telah berbicara kepada kami di persekutuan ini. Kami sungguh mengimani dan mengamini kemuliaan-Mu menjadi bagian kami. Karena sungguh kami percaya Engkau hadir menjumpai kami di tengah keberadaan hidup kami yang tak berdaya, yang tidak layak karena kelemahan, karena dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan Allah, kasih-Mu yang tak pernah terbatas dan berkesudahan itu meteraikan firman-Mu agar kami layak menikmati kebahagiaan di dalam Engkau, dalam persekutuan hidup kami masing-masing, di dalam hidup pribadi kami. Dan ajarlah kami, beri kami kekuatan untuk peka mendengar Engkau berkata, berfirman, berperintah, untuk mendengar Engkau senantiasa di kehidupan ini. Bapa Surgawi, kami bersyukur persekutuan kami di tiap rumah tangga, bahkan pribadi lepas pribadi kami, Tuhan antar memasuki minggu sengsara yang pertama ini. Karena itu Tuhan tolong kami, beri kami hati yang lapang dan tulus bersih. Beri kami telinga yang mendengar dan kami memahami senantiasa apa yang Tuhan firmankan. Kami menghayati penderitaan Kristus. Di minggu-minggu sengsara ini ajar kami untuk menahan diri, untuk mengintrospeksi diri dan melakukan pembaharuan budi kami. Ya Bapa Surgawi, berkati persekutuan jemaat GPD Koinonia Palu, pelayan-pelayan khusus, perangkat gereja semua kami yang terlibat, BP, panitia pembangunan, pengurus-pengurus PLK, bidang-bidang pelayanan, bahkan ya Tuhan, setiap pribadi, rumah tangga, Tuhan lawat kami dengan kuasa kasih-Mu, karena sungguh kami sedang menderita di tengah menghadapi persoalan dunia ini. Dalam perjumpaan kami dengan ancaman yang membuat kami takut, yang membuat kami resah. Tuhan tolong kami, tolong jemaat-Mu yang saat ini di dalam pergumulan karena harus melakukan isolasi mandiri, dirawat di rumah sakit, bahkan oleh pergumulan kelemahan tubuh yang lain. Orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, dalam pembatasan, dalam berbagai bentuk tekanan hidup, Tuhan beri kami kekuatan menanggung, menghadapi semua itu. Ajar kami melalui penderitaan-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi keselamatan kami. Di minggu-minggu sengsara ini kami selalu taat dan tahu bersyukur. Berkati rencana kami, jemaat Tuhan yang berulang tahun, Tuhan akan lengkapi sukacita mereka, lengkapi syukur mereka. Demikian juga rencana kami dalam persekutuan jemaat, dalam pribadi kami masing-masing, hidup rumah tangga kami. Ya Bapa Surgawi, berkuasalah, datanglah, supaya kebahagiaan itu, sebagaimana yang dialami Simon Petrus dan teman-teman, juga kami alami di kehidupan ini. Bapa Surgawi,
terpujilah Engkau. Berkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Berkatilah setiap orang yang beribadah, yang merendahkan diri, menyampaikan keberadaan hidupnya kepadamu, memuliakan Engkau melalui dan di dalam ibadah ini. Lawat mereka Tuhan, jawab pertanyaan hidup mereka, dan kabulkanlah doa-doa yang mereka panjatkan kepadamu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu di dalam Yesus Kristus yang menderita sengsara, mati dan bangkit bagi kami. Amin. Jemaat Tuhan, diundang kita sekalian berdiri, kita menyanyikan pujian nyanyian rohani 19. Berkati dan lindungilah kami. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bermula dari Yerusalem, terus ke Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi, api Injil terus dibawa dan diberitakan oleh para rasul dan penginjil, dan sampai di persada Nusantara ini. Mari kita ikat tali kasih persaudaraan dengan satu hati, satu tujuan. Kita jaga api Injil ini terus menyala sehingga dunia merasakan dan mengalami kehangatan kasih-Nya. Kami siap menjadi saksi-Mu, ya Allah. Berkatilah kami. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat Tuhan, dipersilakan kita duduk kembali. Dalam saat teduh, marilah kita sampaikan doa pribadi kita masing-masing di dalam hati. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, demikianlah ibadah kita di Minggu Sengsara yang pertama ini di tahun 2022 atas nama Majelis Jemaat GPID Koinonia Palu. Bersama seluruh perangkat pelayanan, terkhusus kami tim yang menyediakan liturgi virtual ini mengucapkan selamat hari Minggu, selamat menjalani minggu-minggu sengsara. Saudara-saudara, nikmatilah kebahagiaan di dalam persekutuan dengan Tuhan dan dengarkanlah Dia. Shalom.